Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang dalam pembelajaran Asmaul. Indah, Melva, Novi, dan Rina. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kerangka kerja manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Jika diterjemahkan secara harfiah, berarti struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun. Kerangka kerja yang merupakan struktur pendukung untuk membangun sesuatu bisa diidentikan sebagai kerangka yang berdiri kokoh untuk mendukung atau menopang sesuatu yang akan dibangun. Dalam hal organisasi, struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun atau kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dengan kata lain, kerangka kerja adalah landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi menurut ISO 31000/2018. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko untuk membantu organisasi dalam mengintegrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Seyogyanya, manajemen risiko dapat diintegrasi dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh gambarnya. Dapat kami jelaskan, jika melihat dari gambar kerangka kerja manajemen risiko pada ISO 31000/2018, di tengah terdapat kepemimpinan dan komitmen. Sedangkan dalam lingkaran seperti sebuah siklus yang terdapat integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Pertama, kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Kedua, integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Ketiga, desain adalah suatu perencanaan
atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Keempat, alokasi sumber daya. Dan yang kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Keempat, implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Kelima, evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka kerja manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Terakhir, perbaikan. Perbaikan dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan baik lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Secara singkat, kerangka kerja manajemen risiko merupakan landasan untuk melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sekian video pembelajaran tentang kerangka kerja manajemen risiko dari kami kelompok 3. Thanks for watching. Assalamualaikum.